Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab Yehezkiel. Dan ini sudah tema yang ke-14. Kita lihat dari pasal 17. Ada suatu cerita di sini mengenai, sebenarnya ini nanti kita lihat nubuat atau perumpamaan ini mengenai Raja Sedekia. Kita tahu ya, Yehezkiel ini menyuarakan suara kenabian itu di zaman Raja Sedekia. Jadi Sedekia itu raja terakhir kerajaan Yehuda yang memerintah dia hanya 11 tahun ya. Jadi itu dinubuatkan, memang sudah dinubuatkan jauh, beberapa nabi juga, Yeremia ya atau sebelumnya pun sudah menubuatkan akan keruntuhan kerajaan Israel. Dan memang benar itu tahun 586 itu kerajaan Yehuda runtuh ya. Tapi ratusan tahun sebelumnya, tahun 722 sebelum Masehi, itu kerajaan Israel yang utara, yang 10 suku udah runtuh juga, dibuang ke Asyur. Kalau yang ini Raja Sedekia nanti yang terakhir ini dia akan dibuang ke Babel ya. Nah, jadi ini suatu perumpamaan cerita. Karena Raja Sedekia ini sebenarnya diangkat oleh Raja Babel menjadi raja. Karena Raja Babel itu sudah menyerang kerajaan Yehuda berkali-kali, 3 kali lah. Ya, di zaman Yoyakim, ya, yang 13 tahun kurang lebih dia memerintah, ini sudah ada serangan dari Raja Babel. Sudah sebagian dibuang ke Babel. Kemudian yang Yoyakin yang berikut, ini yang 3 bulan, itu pun sudah diserang juga oleh Raja Babel. Di sinilah Yehezkiel dibawa, termasuk dibuang dengan Yoyakin ke Babel ya. 3 bulan aja ya. Kemudian Sedekia yang terakhir itu ada 11 tahun. Disitulah serangan Raja Babel yang terakhir. Dan serangan itu yang meruntuhkan kerajaan Yehuda itu disebabkan raja ya, banyak alasan tentu. Karena Israel itu kerajaan itu menyembah berhala, ya kan? Banyak melakukan dosa penumpahan darah, penindasan, ketidakadilan, macam-macam. Tapi alasan itu Raja Babel itu juga karena Raja Sedekia memberontak. Nah, kita lihat dulu perumpamaannya ini. Mengapa dikatakan Raja Sedekia ini dia memberontak? Jadi ini ceritanya perumpamaan. Ya, kalau dari Yehezkiel pasal 17 ya, Bapak Saudara bisa melihat sendiri. Kita nggak usah baca semua. Pendeknya perumpamannya begini. Ada seekor burung raja wali yang besar. Ini mengumpamakan Raja Babel itu. Yang diumpamakan seekor burung raja wali yang besar ya. Kemudian Raja Wali ini mengambil puncak pohon aras. Ya, inilah dia si Raja Sedekia ini, puncak pohon aras. Kemudian diambil sama si Raja Wali ini, ditaruh ayat 6, ditaruh di di sini dibilang kota perniagaan. Pendeknya dibuatlah dekat air yang berlimpah-limpah, pokoknya airnya puncak ini dia tumbuh pohon ini ya, menjadi dikatakan di sini pohon anggur yang rimbun ya. Kemudian ayat 7 dikatakan di dalam pada itu ada juga burung raja wali besar yang lain. Nah, ini dia melambangkan Raja Mesir ya. Ada burung raja wali yang lain. Ini katanya dikatakan di sini pohon anggur itu mengarahkan, itu Raja Sedekia yang dimaksud itu, mengarahkan akar-akarnya ke burung itu, ke burung yang kedua, Raja Wali yang kedua itu. Ya, dia mengarahkan ke sana, cabang-cabangnya juga dijulurkan ke sana supaya burung itu, Raja Wali itu, Raja Mesir mengairi ini lebih baik. Ya. Nah, terus padahal dikatakan di sini Alkitab mengatakan bahwa Raja Sedekia sudah janji mengadakan perjanjian dengan Raja Babel ya, bahwa engkau akan setia ya, tidak lagi berontak. Perhatikan ini ayat yang ke 12 ayat 13 ya, saya baca aja ya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan rajanya, maksudnya Raja Sedekia, dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Jadi perjanjiannya enggak main-main, walaupun antara Raja Babel ya perjanjian manusia lah, dua pihak begitu, tapi disuruh sumpah si Raja Sedekia ini bahwa engkau benar mau
tunduklah kepada Raja Babel, kira-kira begitu ya. Disuruh memegang teguh, tapi ayat 15, tetapi orang itu memberontak kepadanya, maksudnya Raja Sedekia ini, dengan menyuruh utusannya ke Mesir. Ya, dia minta bantuan dari Mesir, dia merasa seperti pohon anggur itu merasa ini lebih baik mengairi saya nanti, mengayomi saya dan sebagainya lah. Itu pelanggaran Raja Sedekia secara khusus itu yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Yehuda itu adalah karena Raja Sedekia melanggar perjanjian dengan Raja Babel. Karena Alkitab sini dikatakan ayat 16, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, ia pasti mati di Babel. Itu Raja Sedekia, akhirnya dia mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja, karena ia, Raja Sedekia ini, memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu, Raja Babel itu, daripadanya, dan mengingkari perjanjian. Saya mau menekankan, Bapak Ibu Saudara, bahwa perjanjian, sekalipun itu antara Raja Babel dengan perjanjian manusia, antara manusia dengan manusia lah ya, itu di hadapan Tuhan tidak main-main. Ya. Orang yang melanggar perjanjian itu, sebenarnya walaupun di antara manusia dengan manusia, tapi sebenarnya kan di hadapan Tuhan, karena dimintain sumpah. Pasti sumpah demi Yahweh, kira-kira begitu ucapannya. Biasa kalau orang mau diangkat itu kan, pejabat itu, ditanya agamamu apa, nanti dia suruh sumpah demi nama Tuhannya itu. Nah, kira-kira begitulah ini. Sekalipun di antara manusia, Raja Babel dengan Raja Sedekia, tapi itu kan demi nama Tuhan, sumpahnya itu, ya. Makanya dikatakan di sini, perhatikan ayat 19. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya, kepala si Raja Sedekia itu, sumpahnya kepadaku. Tuhan bilang kepadaku sumpahnya, yang dipandangnya ringan, dan perjanjian yang di hadapanku yang diingkarinya. Walaupun saudara Raja Sedekia dia berjanji hanya kepada itu Raja Babel, dia mau tunduk, ya. Kemudian dia berontak, dia berpihak kepada Raja Mesir. Nah, disinilah akhirnya Raja Babel datang di tahun ke-9 itu, Raja Babel datang mengepung itu kerajaan Yehuda, ya. Kemudian di tahun ke-11 runtuh kerajaan itu, ya. Artinya sudah ada kelaparan, ya, karena dikepung hampir 2 tahun, 1,5 tahun kurang lebih. Dikepung begitu, terjadi kelaparan di Yerusalem, ya. Akhirnya dibelah orang, tembok itu kabur. Sedekia juga kabur dengan para pemimpin yang coba kabur, dikejar sama Raja Babel. Dan kena hukumannya ngeri ya. Semua anaknya Sedekia itu disembelih, pemuka Yehuda juga disembelih, ya. Dan matanya Sedekia disuruh lihat dulu itu. Udah gitu baru mata Sedekia dibutakan dan dia dibuang ke Babel dan mati di sana. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Karena Raja Sedekia melanggar perjanjian, ya, atau sumpah demi nama Yahweh-nya itu yang dilanggar, ya. Nah, ini ceritanya begini. Ada satu lagi di bagian yang di ayat 22, dikatakan perumpamaan ini masih bersambung. Dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Ini dibikin lagi Tuhan. Dari perumpamaan seorang Tuhan, aku sendiri nanti akan mengangkat seorang raja. Nah, ini tentu nubuat ini menunjuk kepada Mesias, ya. Karena kerajaan Yehuda kan sudah runtuh, keturunan Daud sudah habis, ya, runtuh dia itu. Tapi kan Tuhan sudah janji sama Daud, perjanjian Daud, bahwa keturunanmu akan seorang anakmu, anak itu yang dimaksud kan banyak anak Daud itu keturunan-keturunan begitu kan. Tapi yang dimaksud anaknya itu yang the greatest son of David itu istilahnya. Itu maksudnya Mesias yang akan menjadi raja selama-lamanya, ya. Nah, di sini dari ayat 22 sampai ayat yang ke-24 itu menjelaskan bahwa Tuhan sendiri akan membangkitkan Mesias kelak. Jadi kerajaan Israel tidak runtuh, hanya runtuh sementara aja ya, karena Sedekia ya, khususnya yang raja terakhir ini, kerajaan Yehuda,
Dia melanggar perjanjian, ya. Nah, hari ini tema kita adalah mengenai pentingnya perjanjian itu di hadapan Tuhan. Ini tema nggak main-main ini, ya. Perjanjian ini karena Tuhan kita itu Tuhan perjanjian. Kita kalau sama aja kalau saudara kita mau ketemu sama orang terkenal gitu, orang entah presiden atau siapapun, bos atau perusahaan atau apa yang besar-besar orang itu, kan kalau nggak ada janji dulu kita nggak bisa ketemu. Kalau nggak, kayak kalau kita datang ke suatu tempat ditanya dulu sama entah sekretarisnya, udah janji belum? Belum. Udah tunggu dulu situ. Bos lagi rapat katanya. Itu bisa 1 hari udah gitu datang sekretarisnya. Bos nggak bisa ditemui sekarang katanya. Karena janji itu nggak main-main, ya nggak. Yesus itu gampang sekali orang Israel itu minta kesembuhan dari Yesus itu, ya. Hampir semua yang datang kepada Yesus disembuhin semua, ya. Walaupun ada juga yang sembuhin nggak mengucap syukur apa, pokoknya hampir semuanya disembuhin. Kenapa? Karena ada terikat perjanjian bahwa Yehova akan menjadi Yehova Rafa, menyembuhkan. Ada seorang datang perempuan Sirofenisia, orang Yunani itu. Dia minta kesembuhan anaknya, kan kerasukan setan, itu ceritanya di kitab Injil tuh. Dia teriak-teriak pun sampai bagaimana. Nggak dibiarin sama Tuhan Yesus. Ya, sampai akhirnya muridnya bilang, tolonglah ini diusir aja nih orang bikin ribut. Malah sih Yesus bilang, nggak layak roti yang untuk anak-anak, untuk orang Israel itu anak-anak, dibuang ke anjing. Bayangkan saudaraku. Untung ini perempuan gak sakit hati. Dia bilang juga perempuan ini, anjing itu pun Tuhan makan roti dari remah-remah yang kebuang gitu dari meja anak-anak. Nah Yesus bilang, oh imanmu besar ya. Jadilah kepadamu sebagaimana kau percaya, anaknya sembuh. Itu bayangkanlah sulitnya meminta kesembuhan dari Yesus. Karena apa? Karena belum janji, karena perjanjian. Yesus datang, aku diutus kepada bangsa Israel untuk menggenapi dulu perjanjian lama ini, perjanjian antara Israel dengan Yahweh, ya. Dia belum bikin perjanjian lagi, nanti baru kita lihat dia bikin perjanjian baru. Mari kita masuk sekarang. Perjanjian, karena gini, dalam kekristenan banyak orang nggak ngerti perjanjian, ya dilanggar itu karena nggak ngerti, ya. Apa sih perjanjian kita dengan Tuhan yang diperantara Yesus itu, ya? Apa isinya, ya? Dan kita mau dijadikan apa? Itu kadang-kadang nggak tahu. Ya, jadi itu sebabnya pelanggaran perjanjian baru dalam kekristenan terjadi merajalela. Mari kita lihat dulu, ya. Perjanjian dari Israel dulu ya, antara Yahweh dengan cepat kita akan coba ya. Keluaran 19 lah. Apa sih sebenarnya perjanjian antara Yahweh dengan Israel di Gunung Sinai yang diperantarai Musa itu 1500 tahun kurang lebih sebelum Yesus datang. Jadi kalau dikur sekarang itu 3500 tahun lah kurang lebih situ ya. Di Keluaran 19, inilah intinya perjanjian itu. Dikatakan di sini, kamu pasal Keluaran 19 ayat yang ke 5 dan 6. Kamu Israel, Yahweh bilang begitu, akan kujadikan menjadi bangsa yang seperti harta kesayangan di antara bangsa-bangsa lain. Satu itu. Yang kedua, kamu akan menjadi bagiku bangsa yang kudus. Kudus itu artinya dipisahkan. Jadi Israel dipisahkan dari antara bangsa-bangsa karena ada maksud Tuhan di situ. Nah, itu yang harus kita tahu, dipisahkan. Wah, ini luar biasa ini ya, dipisahkan oleh Tuhan. Udah jadiin harta kesayangan, dipisahkan untuk suatu maksud Yahweh tersendiri. Berikut yang ketiga, Israel ayat 6 dikatakan akan menjadi kerajaan imam. Kerajaan imam itu artinya Israel akan menjadi raja-raja dan imam-imam mengimami bangsa-bangsa. Jadi Israel itu dirancang memang itu sesuai perjanjian. Engkau akan menjadi imam-imam, artinya membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa dan membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh. Dan dia ini Israel menjadi raja, artinya otoritas, dia berotoritas, ya. Karena kalau orang melayani tidak ada otoritasnya, bagaimana? Ya, nanti kita nggak bicara lagi terlalu jauh soal itu. Oke lah, tapi itulah 3 perjanjian itu antara Yahweh dengan bangsa Israel yang diperantarai Musa. Kemudian Israel gagal dalam hal keimaman. Kita tahu penyembahan anak lembu emas, sehingga akhirnya suku Lewi saja menjadi imam. Bukan itu rencana Tuhan semula. Rencana
Tuhan semula, Israel 12 suku itu menjadi raja-raja dan imam-imam mengimami bangsa-bangsa lain. Tapi karena Israel gagal, ya akhirnya keimamannya itu jatuh ke suku Lewi saja. Ketika itu kan penyembahan anak lembu emas, kita tahu Musa bilang, siapa yang berpihak kepada Tuhan, datang kepadaku. Yang datang cuma suku Lewi waktu penyembahan anak lembu emas itu. Ya, jadi sebenarnya itu rencananya. Perjanjian lama itu dahsyat itu. Menjadi bangsa yang harta kesayangan, menjadi raja-raja dan imam-imam, menjadi bangsa yang kudus, disahkan untuk Tuhan. Kemudian perjanjian baru ini apa? Nah, ini dia. Kita mulai dulu, kita lihat dulu bagaimana ini, cukup waktu kita ya untuk dari awal dulu lah perjanjian baru, dari itu siapa yang buat itu perjanjian baru itu. Itu dibuat perjanjian baru di malam terakhir. Ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya merayakan Paskah. Kita kan hanya tahu di malam terakhir itu bikin Paskah aja. Karena memang Yesus sebagai anak domba sejati, dia menggenapi. Dia harus sebagai orang Yahudi, dia mengikuti Taurat. Karena Taurat itu nggak dilanggar oleh Yesus. Enggak. Yesus menggenapi Taurat itu. Karena Yesus sudah bilang, Taurat itu satu iota itu koma begini. Nggak boleh. Ya, dihapuskan sebelum semuanya digenapi. Semuanya. Taurat itu sebenarnya orang Israel itu bukan hanya 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, 15 Ulangan. Nah itu aja. Nebiim dan Ketubim, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan termasuk itu semua. Ya. Yang dibilang Torah itu. Ajaran itu sebenarnya ya. Nah, jadi di malam terakhir saudara kita lihat ya, Matius 26 ya. Matius 26 ayat yang ke-26 ini, Matius 26 ini ya. Ya. Dan ketika mereka sedang makan, ini makannya bukan makan biasa ini. Konteksnya kalau di perjamuan malam ini makan Paskah dengan murid-muridnya. Waktu itu ada 12 ya, tapi Yudas kan setelah itu pergi ya. Dia mengkhianati. Jadi di malam yang perjanjian itu hanya 11 tinggal ya, murid Yesus itu ya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Jadi ketika mereka sedang menggenapi perayaan Paskah itu, Yesus tiba-tiba langsung ambil roti, mengucap berkat, kasih, makanlah, inilah tubuhku, katanya. Kata Yesus ya. Kemudian dia ambil cawan, ucap syukur, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Bukan perjanjian lama. Yang dimaksud Yesus darah perjanjian itu darah perjanjian baru. Karena kalau dalam perjanjian lama selalu segala sesuatu harus disahkan dengan darah. Ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Musa juga begitu. Setelah itu semua kita umatnya dipercikin darah, kitabnya dipercikin darah ya. Karena satu perjanjian itu sah kalau orang ini sudah mati. Jadi darah itu kan simbol kematian itu. Perjanjian lama disahkan dengan darah. Tapi darah domba, karena itu kan cuma simbol. Kalau perjanjian baru itu darah Kristus, darah Yesus itu ya disahkannya ya. Nggak main-main ini Bapak Saudara, perjanjian ini ya. Di malam terakhir Yesus mengadakan perjanjian baru dengan umatnya, umat pilihannya secara khusus nanti kita lihat ya. Disahkan dengan darah. Nah, waktu kalau umat Kristen itu mengadakan perjamuan kudus, kita bilangnya begitu ya, minum roti anggur, itu sedang kita mengingat kematian Yesus yang membuat perjanjian baru dengan umatnya. Cuma kita harus tahu perjanjian baru ini isinya apa. Perjanjian baru itu membuat kita menjadi apa. Kalau Israel kan kita tahu tadi kan ada 3 kan. Israel akan menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi raja-raja dan imam-imam. Sekalipun sudah gagal akhirnya Israel memelihara perjanjian baru. Perjanjian lama ya, sorry. Jadi di Yeremia 31 ayat 31 itu ya. Itu coba dulu kita baca ya. Israel gagal dan Tuhan bikin yang baru. Sebenarnya perjanjian baru diutamakan terutama untuk bangsa Israel. Hanya Israel sampai sekarang kan ya sebagian orang Yahudi nerima kan itu murid-muridnya. Jadi perjanjian baru itu bukan dibuat terutama untuk bangsa-bangsa lain, bukan, tetap untuk orang Israel. Coba dulu kita lihat deh. Yeremia 31 ya. Saya baca ini di sini ya. Lihatlah hari-hari itu tiba firman Yahweh bahwa aku akan mengikat
suatu perjanjian baru dengan siapa? Dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda. Hanya katanya di sini bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan itu, bukan perjanjian lama. Aku akan bikin perjanjian baru katanya. Nah, di sinilah isinya. Kita bahas dulu ya sedikit isinya perjanjian baru itu. Ayat 33. Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat. Ini saya pakai ILT ya. Dengan keluarga Israel setelah hari itu, yaitu firman Yahweh, aku akan meletakkan Tauratku di dalam batin mereka, dan aku akan menuliskannya dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi intinya perjanjian baru itu yang diikat kepada, yang Tuhan buat untuk bangsa Israel, yaitu intinya begini. Kalau perjanjian lama itu Taurat itu hukumnya itu tertulis di loh batu di luar batin. Tapi yang ini enggak, perjanjian baru aku akan tulis itu di dalam hatimu. Karena perjanjian lama yang aku buat itu ditulis di situ hukumnya di loh batu, itu sudah batal. Ya. Gagal lah itu ya. Dan akan hapus. Perhatikan ini pasal yang ini di Ibrani itu, di penulis Ibrani membandingkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Hukumnya itu baru Ibrani pasal 8 nih. Perhatikan nih. Ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama, yang perjanjian lama itu sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi perjanjian lama itu sudah nggak berlaku lagi. Sudah dekat dengan kemusnahannya. Kenapa? Bukan karena dibatalkan. Tapi sudah digenapi semua oleh Yesus dan dibikin yang baru. Karena Israel kan udah gagal ini, jadi bikin lagi yang baru. Ya. Jadi kalau dalam kekristenan masih disebut-sebut lagi hukum perpuluhan lah, hukum buah sulung lah, emang dasar duit. Kalau sudah duit, apapun dilanggar ya. Buta mata orang ya. Perpuluhan masih berlaku katanya. Jangankan perpuluhan, perjanjiannya aja sudah usang kok. Ya. Jangankan perpuluhannya, seluruh perjanjian itu sudah usang. Tapi bukan berarti dia dibatalkan gitu. Tidak jadi, Tuhan bikin yang baru. Sudah tahu ya kalau beli mobil yang lama itu kan ngapain dipelihara lagi yang lama? Kita harus beli yang baru, ya, dibuang atau dijual aja entah gimana. Ya. Ini bukan berarti gitu kita nggak usah belajar dong perjanjian lama. Bukan begitu. Perjanjian lama itu sebagai simbol, lambang. Baca Saudara Kolose 2 ayat 17 itu. Dikatakan semua perayaan hari raya kita harus pelajarin itu. Hukum-hukum apa semuanya itu semua dipelajari, tapi penggenapannya Kristus. Kalau sudah 17 apa perlu dibaca ini? Coba dulu kita baca dulu ya. Karena ini dalamnya kekristenan itu dihabisin, dilanggarin karena orang nggak ngerti perjanjian. Padahal Tuhan kita itu Tuhan perjanjian. Ya. Coba dulu kita lihat Kolose 2 ayat 17 ya. Di sini jelas ini dikatakan bahwa perjanjian lama itu semua perayaan-perayaan, makan, peraturan-peraturan, aturan makanan, aturan termasuk perpuluhan buah sulung, itu penggenapannya adalah Kristus. Kristus yang di dalam batin kita, Christ in you, ya, the hope of glory. Coba dulu kita lihat Kolose ya. Ini kadang-kadang jadi harus diulang-ulang lagi karena ya, Kolose 2:17 ya. Ayat 16 dari atasnya dibilang hal minuman, makanan, ya penghormatan akan hari raya, bulan baru, hari Sabat, ayat 17, yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi wujudnya, realitanya adalah Kristus. Jadi sudah dihapuskan perjanjian lama, sudah usang, sudah tua. Ya. Sekali lagi ya, jangan berarti perjanjian lama sudah batal. Enggak dibatalin, digenapin oleh Yesus. Baru dibikin yang baru. Nah, sekarang isi yang baru apa? Hukum tertulis dalam batin. Perhatikan ini juga ini ya. Hukum hayat. Ya, kalau kita bilangnya
Hukum hayat, itu ada di Ibrani ya. Kita sering-sering perlu melihat Ibrani, karena Ibrani itu menjelasin bedanya perjanjian atau membandingkan perjanjian lama dengan perjanjian baru ya. Hukumnya bukan hukum Taurat lagi, kita nggak perlu mencuil pun ngambil hukum Taurat, nggak lagi. Kenapa? Udah digenapin oleh Yesus, tinggallah kita sekarang mengikuti perjanjian baru itu hukum hayat. Coba dulu lihat Kristus itu ya. Melkisedek, keimamannya itu beda. Kalau perjanjian baru keimamannya aturan Melkisedek, kalau perjanjian lama aturan Harun. Ini coba dulu kita lihat dulu ya. Hukumnya dulu ya. Hukumnya. Karena kalau keimaman berubah, hukum juga ikut berubah ya. Perhatikanlah ini yang Kristus Ibrani pasal 7 ya. Di bagian terakhirnya itu ya. Sebab Taurat menetapkan manusia sebagai imam besar yang mempunyai kelemahan, tapi firman sumpah yang sesudah Taurat, itu maksudnya hukum hayatnya itu, menetapkan putra menjadi dirinya sempurna sampai selama-lamanya. Oh, ini bukan yang ini ayatnya ya. Yang apa? Ayatnya di sini. Hukum salah saya ya. Di sini saya sorry. Ini ayatnya masih membandingkan itu Ibrani, saya catatnya di sebelah sini ya. Coba dulu kita lihat ya, ada waktu kita Ibrani 7 ya, Melkisedek ini di ayat yang terakhir itu, di ayat yang ke-16 ya, katakan di sini yang menjadi imam Yesus itu bukan berdasarkan peraturan manusia, maksudnya bukan aturan Harun dalam hukum Taurat itu ya, yang tertulis itu, tetapi berdasarkan hidup yang tidak binasa. Istilah Yunani di sini zoe, hayat ya. Istilah hidup itu zoe, itu hidup yang dijalani oleh Elohim. Jadi Yesus itu imam besar menurut aturan Melkisedek, dan hukumnya, aturannya itu adalah aturan hayat. Nah, sekarang langsung aja kita perjanjian baru. Kita mau dijadiin apa ini? Kalau Israel kan mau dijadikan bangsa yang kudus, umat sayangan Tuhan, dan juga raja dan imam-imam. Kalau kita mau dijadikan apa? Kita mau dijadikan raja-raja dan imam-imam. Tapi hukumnya hukum life, hukum hayat. Ya. Coba dulu kita lihat di Wahyu pasal 5 ayat 10. Itu di situ jelas ya, disimbolkan 24 tua-tua dan 4 makhluk itu. Ya, kita nggak sempat membahas semua, tapi perhatikanlah ini ya. Karena darah Yesus itu ya. Ayat yang ke-9 itu. Mereka menyanyikan nyanyian baru sambil, layaklah engkau mengambil kitab itu anak domba yang disembelih itu, ambil kitab, buka meterai-meterainya, sebab engkau sudah disembelih dan dengan darahmu engkau sudah membeli kami. Ini kami ini gereja yang disimbolkan 24 dosa dan 4 makhluk itu, raja-raja dan imam-imam itu. Bagi Elohim kami dari setiap suku, bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Dan kami akan memerintah di atas bumi. Jadi perjanjian baru itu isinya, itu hukumnya bukan Taurat lagi, tapi ditulis dalam batin, Kristus yang dalam batin itu, Christ in you. Kemudian kita akan dibentuk, diproses dan menjadi raja-raja dan imam-imam yang akan memerintah di bumi. Oh, ini dahsyat sekali. Tapi saudara lihat nggak, pernahkah ini di dalam kekristenan diomongin, dibicarakan? Dalam kekristenan umumnya mimbar-mimbar minggu itu cuma ngomong berkat doang. Kadang-kadang ada yang khotbah UUD, ujung-ujungnya duit juga, perpuluhan juga, bos sulung juga, janji iman juga, macam-macam. Ini hamba-hamba Mamon ini berkeliaran dalam kekristenan itu. Berkeliaran luar biasa. Karena kekristenan itu adalah kejatuhan. Israel juga jatuh itu. Ya. Gereja awalnya nggak bicara duit. Gereja tuh tahu surah ke gereja mula-mula itu. 28 pasal Kisah Para Rasul. Bicara roh. 70 kali istilah roh tertulis di dalam 28 pasal itu. Roh melarang, roh memimpin, bisikan roh, penuh roh, semua. Bahkan Paulus bilang, aku ini tawanan roh.
Roh itu yang dibicarakan. Karena memang gereja mula-mula dipimpin roh. Roh itu ada di mana? Dalam batin. Roh Kristus dalam batin itu yang memimpin gereja mula-mula. Pergerakan gereja mula-mula yang adalah organisme tubuh Kristus itu dipimpin roh. Kalau sudah jatuh menjadi ribuan denominasi itu kerajaan-kerajaan manusia itu. Karena Kisah Rasul 20 bilang, karena Paulus bilang, dari antara kalian para pemimpin ini akan bikin ajaran palsu. Kalian akan tarik murid-murid kepada dirimu. Ditariklah itu, ribuan, pecahlah gereja mula-mula menjadi ribuan denominasi, puluhan ribu denominasi. Ditarik oleh para pemimpin ini, dicabik-cabiklah tubuh Kristus itu. Sekarang yang dibicarakan apa? Apa roh? Iya, ada juga sih roh dibicarakan. Tapi jujur dulu, lebih banyak bicara roh atau bicara yang jasmani? Teologinya ada teologi yang sukses, bilang kemakmuran. Khotbahnya kemana arahnya? Berkat-berkatnya kemana? Padahal Efesus 1 ayat 3 dibilang kita ini gereja itu berkat rohani. Bukan Tuhan gak peduli dengan soal makan minuman. Kalau orang cari kerajaan surga lebih dulu, Tuhan pikirkan itu. Bagaimana sih? Mana mungkinlah Tuhan gak pikirin soal makan minum kita. Jadi perjanjian baru akan membuat kita menjadi raja-raja dan imam-imam. Menurut aturan Melkisedek, kita akan memerintah di bumi. Cuman yang sekarang dalam kekristenan sama kejatuhannya seperti Israel. Israel kan jatuh soal keimamannya itu yang jatuh itu. Karena iblis itu memang tahu bahwa keimaman ini tidak main-main ini. Imam sudah tahu ya, perantara. Membawa Tuhan kepada manusia dan membawa manusia kepada Tuhan. Itu fungsi imam. Perantara. Ya. Dan Yesus imam besar kita itu aturan Melkisedek, tapi dia juga akan menjadikan kita imam-imam juga. Dia adalah raja, dan dia akan menjadikan kita juga raja-raja. Oh, itu pelayanan itu, fungsi, kemuliaan. Wah, itu dahsyat sekali. Dan kita akan memerintah di bumi. Ketika nanti kedatangan Tuhan, dia akan nyatakan ini umat pilihan Tuhan. Memang itu kasih karunia, kita dapat posisi imam-imam dan raja-raja. Jadi saya baca dulu, sebentar dulu. Saya baca dulu Lukas 12 ayat 32 ya. Supaya kita tahu bahwa dunia kekristenan sudah jatuh, imam-imamnya udah rontok. Petrus bilang kamu adalah imam yang rajani. Sekarang gereja tuh, denominasi tuh, imam-imamnya kalau Katolik tuh dibelah. Ini imam, ini umat. Kalau Protestan, ini pendeta, ini jemaat. Jadi hanya pendeta yang menjadi imam-imam itu. Coba kita lihat ya Lukas dulu ya. Itu bagaimana mau jadikan jemaat, mau dijadikan imam-imam raja-raja, orang dia kehidupan sehari-harinya enggak belajar gimana jadi imam. Bagaimana dia mau berfungsi sebagai imam di zaman berikut? Di sini aja dia terus perlu dipendetai, perlu diimami, perlu didoakan, perlu dikhotbahi. Belum bisa itu jemaat makan sendiri firman Tuhan. Karena ya itu, keimamannya udah dirusak oleh Nikolaus. Kalau ajaran Nikolaus itu saya sering bicara itu, ajaran Nikolaus. Oke lah, jadi kesimpulannya lah dulu. Ini Lukas kesimpulannya ya. Jadi Lukas lah kesimpulannya. Ayat 12, pasal Lukas 12 ayat 3.